Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, salam sehat selalu untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu Dewan Penguji yang saya hormati, pada kesempatan ini insyaallah kita akan menguji skripsi mahasiswa kita atas nama Dea Yustika NIM 16430400111, program studi pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Tadi secara lisan disampaikan oleh Dea bahwa yang bersangkutan sudah sangat siap untuk secara administrasi, yang bersangkutan sudah melengkapi semua administrasi, sehingga ya alhamdulillah pada hari ini kita akan melihat bagaimana kemampuan dia mempertahankan skripsinya di depannya. Baik, untuk menghargai waktu, saya atas nama pimpinan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar menyatakan ujian skripsi atas nama Dea Yustika. Saya nyatakan dibuka secara resmi dengan mengajak Bapak Ibu untuk melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk jalannya sidang ini, saya serahkan kepada pembimbing Ibu Dr. Farida Ohan, MED, untuk memimpin sidang ini. Silakan, Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Dea boleh dibuka dulu share screen-nya. Baik, sebelumnya terima kasih Bapak Ibu tim penguji dan pembimbing atas saran hari ini. Untuk mempersingkat waktu, Saudari Dea Yustika dipersilakan untuk mempresentasikan tindak lanjut dari hasil dari seminar hasil yang sudah kita laksanakan beberapa bulan sebelumnya dan dipaparkan kepada tim penguji hari ini kurang lebih 10-15 menit. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan skripsi saya yang berjudul peran Komite Sekolah sebagai pengontrol dalam pelayanan penyelenggaraan pendidikan di SMK Negeri 2 Makassar. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pembimbing satu saya dan pembimbing 2, Ibu Farida dan Pak Baktiar, yang sudah membimbing saya sampai sekarang dalam menjalankan atau membuat skripsi ini. Jadi penguji pertama Pak Andi Matvincara MPD di sini kemarin ingin menambahkan hasil penelitian bagaimana komite menjalankan perannya dalam mengontrol pengawasan perencanaan dan kegiatan sekolah serta output pendidikan. Di mana di sini di dalam skripsi saya telah dijelaskan dari hasil penelitian bahwa peneliti mencoba menyimpulkan bahwa di sini komite sekolah di sini sebelum membuat program mereka menawarkan terlebih dahulu ke orang tua siswa bahwa akan dibuat program seperti ini. Kemudian mengenai pengawasan program sekolah, komite sekolah sebelum menjalankan suatu program terlebih dahulu di sini dilakukan suatu rapat atau musyawarah. Apabila telah disepakati, barulah program tersebut dijalankan. Kemudian ikut dipantau langsung bersama dengan kepala sekolah ketika program tersebut telah dijalankan. Kemudian mengenai komite sekolah dalam melakukan pengawasan terhadap proses perencanaan sekolah itu, mereka ikut memantau perencanaan sekolah seperti memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan terkait kebijakan dan program dari sekolah. Kemudian mengenai output pendidikan, sekarang di SMK Negeri 2 Makassar, komite sekolah sudah tidak ikut memantau hasil ujian akhir siswa. Selanjutnya, bagaimana komite
dalam melakukan perencanaan. Apakah komite dilibatkan? Jadi, di dalam hasil penelitian saya di sini pada bagian pembahasan telah dijelaskan yang pertama di sini di dalam memantau proses pengambilan keputusan, di mana di sini komite sekolah tidak hanya komite sekolah yang dilibatkan, tetapi kepala sekolah, guru, dan orang tua siswa juga ikut di dalam proses pengambilan keputusan. Contohnya saja di saat membuat suatu program, kepala sekolah, komite sekolah, guru, beserta orang tua siswa itu ikut bermusyawarah apa yang akan menjadi harapan sekolah. Jadi kepala sekolah memaparkan apa yang akan menjadi program dari sekolah, kemudian orang tua tersebut mencermati, maka disepakatilah apa yang akan menjadi program dari sekolah. Pernyataan tersebut juga diungkapkan oleh komite sekolah mengenai pembuatan program sekolah yang melibatkan kepala sekolah, di mana di sini komite sekolah, guru, dan perwakilan orang tua siswa. Komite sekolah mengatakan bahwa di dalam membuat program, komite sekolah melibatkan kepala sekolah, guru, dan ada perwakilan dari beberapa orang tua siswa. Jadi kita saling memberikan pendapat atau masukan-masukan apabila ada yang kurang atau ada yang perlu kita tambahkan. Jadi di sini komite sekolah sebelum membuat program itu mereka menawarkan terlebih dahulu ke orang tua siswa. Jadi komite tersebut dilibatkan dan tidak hanya komite, kepala sekolah dan orang tua siswa juga dilibatkan. Kenapa yang di PPT mau begini dia? Ini seperti Word yang difoto. Selanjutnya, perbaikan cara pikir, di mana di sini ada tambahan yaitu memantau output pendidik yang sebelumnya hanya pelayanan pengawasan kegiatan sekolah, pengawasan kegiatan sekolah. Di sini ada tambahan mengenai output pendidikan. Kemudian dari Bapak Penguji 2, Pak Syamsul Rijal Basri, di mana komite sebagai pengontrol. Di mana komite sebagai pengontrol di sini telah dijelaskan bahwa dalam melaksanakan perannya sebagai pengontrol yaitu memantau program sekolah dan memantau organisasi sekolah, memantau alokasi anggaran untuk pelaksanaan program sekolah, dan memantau partisipasi dari stakeholder. Kemudian selanjutnya kesimpulan saran dengan hasil dari penelitian. Jadi dari beberapa perbaikan, kesimpulan dan saran tersebut disesuaikan. Kemudian perbaikan dari Ibu Siti Habibah, di mana di sini sebelum perbaikan spasi dan kata formalitas, di mana di sini awalnya saya menjelaskan bahwa kehadiran komite di sini hanyalah sebagai formalitas dan sudah diganti menjadi komite sekolah sudah tidak seaktif yang dulu lagi. Kemudian setiap foto harus ada keterangan. Jadi di sini belum skripsi saya juga di sini awalnya gambar tersebut tidak mempunyai keterangan dan sesudah dokumentasi di sini sudah ada keterangan. Kemudian tambahan riwayat hidup dari Ibu Habibah. Halo. Terima kasih. Itulah pemaparan skripsi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh di stop screen share dulu dia. Boleh ditutup dulu screen share-nya. Di stop. Ya. Baik, terima kasih atas presentasinya. Untuk selanjutnya dipersilahkan kepada tim penguji. Tabe, Pak Andi silahkan sebagai penguji pertama dari sidang hari ini. Oke, ya, makasih. Makasih pimpinan. Ya, Tabe, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dia itu tanggal-tanggal naskahmu itu tidak ada rupanya yang dirubah-rubah ya. Itu tahun 2020 semua, ya toh? Enggak rubah itu tanggal itu. Jadi ujian akhir begini mestinya itu sudah dirubah semua ya, masuk tahun 2021 semua. Iya. Bisa dilihat. Halo? Iya, iya Pak. Nah, iya. Itu seperti tanggal di pernyataanmu, tanggal di apa itu April 2020 semua itu ya. Jadi rubah semua itu. Yang kedua, coba buka bab 2. Dia enggak usah di-share saja kalau apa. Di bab 2 itu coba. Ada naskahmu di situ bab 2. Iya, Pak. Sudah ketemu? Iya, Pak. Coba baca itu bagian pertama itu. Tentang apa itu peran komite sekolah itu coba baca sedikit itu. Peran yang berdasarkan Permendikbud, Pak. Enggak baca dulu ke bawah itu, coba baca. Jadi berdasarkan Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah pada pasal 3 dijelaskan bahwa yang pertama memberi pertimbangan dalam penentuan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait yang pertama kebijakan dan program sekolah. Enggak. Di skripsimu bagaimana? Yang saya baca itu berarti bukan perbaikan barangkali di. Yang kau kirim ke saya itu cuma dia kata nomor 1 memberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan. Begitu saja, titik. Nomor 1 itu. Bukan begitu. Ada tambahan. Coba nomor 1 itu. Apa bunyinya nomor 1? Memberi pertimbangan dalam penentuan. Yang pertama memberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Oh, begitu tulisannya situ. Kenapa yang saya terima tidak begitu bunyinya? Berat lain yang kau kirim ya? Skripsimu. Lain ya? Bukan yang diperbaiki. Yang saya terima enggak? Yang saya terima itu hanya begini. Berdasarkan itu pun apa itu? Nomor 1 memberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan. Ya toh? Oke. Nanti mudah-mudahan nanti yang kau kirim ke saya bukan itu yang digilid ya. Karena oke. Kita lanjut. Struktur organisasi komite di sekolah ini. Coba bukakan saya. Struktur organisasi komitenya. Bapak. Struktur organisasi komite sekolah yang di sekolah yang kau teliti ini. Tempat mana kau teliti itu? Coba di. Iya Pak, sudah Ya, saya minta. Tidak.
saya sudah minta Pak struktur organisasinya, tapi itu kemarin katanya kan kepala sekolahnya Pak sudah terganti. Saya minta enggak Pak, biar terganti 50 kali itu enggak ada masalah. Ganti 50 kali itu enggak apa-apa. Terganti kepala sekolah. Kan ada struktur organisasinya di situ, ya toh? ya, Pak. Nah, ya, umpamanya ini dari siapa? Kalau Sudah nama-nama ada, di situ Pak. belum diganti, enggak apa-apa lah. Umpamanya kepala sekolah sudah diganti, berarti bukan lagi namanya dia, tapi masih dia dicantumkan, enggak apa-apa. Yang penting ada. Enggak ada struktur. Mohon. Iya Pak, tidak ada nih Pak. Karena komitenya itu sudah tidak terlalu aktif terakhir Pak tahun memang 2007. Jadi ini penelitianmu sebenarnya dia enggak cocok kok teliti itu peran kontrol di sana. Sebab bagaimana mau diteliti peran kontrolnya nah tidak aktif organisasinya. Nah, ya toh kan sudah pasti itu. Kalau organisasi tidak aktif, jelas bagaimana mau menjalankan perannya. Nah, ya toh? Nah, itulah perlunya dulu ada yang dinamakan studi pendahuluan, ya toh? Kau dulu jalan-jalan ke sekolah melihat itu apakah komite sekolah di sekolah ini masih jalan atau tidak, ya toh? Nah, ya kalau sudah tidak jalan, lain bisa tetap diteliti, tapi bukan judul pelaksanaannya, tapi aktivitasnya. Nah, ya toh? Nah, kita akan teliti aktivitas komite sekolah di sekolah itu. Bisa ditemukan lah umpamanya itu komite itu di sekolah itu tinggal nama, toh? Sudah tidak ada kegiatannya. Ini yang menurut aturan itu permen itu ada beberapa kegiatan-kegiatannya, fungsinya ini, ya toh? Nah, jadi enggak lancar pelaksanaan tugas komite sekolah di situ, enggak. Kalau mengenai perencanaan Pak, ketika kayak seperti akan dibuat program itu Pak, komite sekolah masih ikut Pak, masih ikut memantau perencanaan. Enggak, coba dengar dulu. Saya juga salah memberi tanggapan nanti kalau kamu terputus-putus di situ, ya toh? Nanti salah juga saya. Jadi saya tanya ke dulu. Lancar pelaksanaan komite sekolah di situ, di sekolah itu lancar? Tidak Pak, sudah tidak terlalu. Nah, itu tidak lancarnya apa? Mengapa dia tidak lancar? Karena komite sekolah sudah sangat jarang datang di sekolah Pak, kecuali misalkan sudah enggak datang. Apa hasil penelitianmu? Jadi hasil penelitian saya Pak mengenai perencanaan komite itu, komite masih kemudian ketika ada alokasi anggaran, komite juga masih dilibatkan, hanya dulu perbaiki dulu. Ini terputus-putus. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya di sini Pak, mengenai pelayanan pengawasan kegiatan komite sekolah di sini Pak masih terlaksana. Itu omong kosong itu dia. Itu sudah enggak fair itu. Dia enggak beres pelaksanaan kerjanya, tapi pengawasannya lancar. Enggak. Pasti kita ini sebagai enggak percaya hasil begitu. Iya toh, masa dia pelaksanaannya bagus pengawasannya bagus, tapi kerjanya yang lain tidak ada di kerja. Ya apa maksudnya? Jadi kalau kita ini orang yang sudah terbiasa begitu, tidak mungkin juga saya juga biasa meneliti bohong-bohongan, mungkin sudah tahu yang begitu toh. Artinya jadi oke lah dia. Oke. Perbaiki saja bagaimana struktur apamu itu. Karena mulai dari itu tadi masalahnya. Komite sudah tidak aktif, organisasinya sudah acak-acakan saja, tidak ada lagi.
Kalau saya tanya kau lagi di situ siapa anggota komite, pasti kau bilang lagi tidak ada, kepala sekolahnya saja sudah diganti, dia apa semua tuh. Ya, gitu. Tapi tinggal kamu menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan kontrol berjalan baik. Nah, ya toh, inilah yang membawa nanti pembaca ya. Pembaca nanti akan keliru nanti itu membaca skripsimu. Apalagi nanti umpamanya orang yang mengambil kebijakan nanti itu akan menganggap itu bahwa komite sekolah di sana berjalan baik. Ya toh? Padahal setelah ditelusuri itu sudah tidak aktif ya. Oke lah, jadi perbaiki sajalah biarlah struktur kalimatmu saja diperbaikilah kalau begitu ya. Iya, Pak. Kalau hasilnya ya oke lah sudah. Oke, makasih Bu Ida. Iya, makasih Pak Andi. Iya, Pak Rizal silakan sebagai penguji 2. Ya, terima kasih Bu. Baik, Saudari Dea. Iya, Pak. Apa judul skripsimu, Dea? Peran komite sekolah sebagai pengontrol dalam layanan penyelenggaraan pendidikan. Apa peran kepala sekolah sebagai pengontrol? Peran komite sekolah, Pak. Peran komite sekolah sebagai pengontrol dalam pelayanan penyelenggaraan pendidikan. Nah, ini di abstrakmu ini tertulis peran kontrol komite sekolah dalam pelayanan penyelenggaraan pendidikan. Ini makanya saya bertanya, judulmu yang mana? Peran kontrol atau peran komite sekolah sebagai pengontrol penyelenggaraan? Apa bedanya kira-kira itu dia? Peran komite sekolah sebagai pengontrol pelayanan penyelenggaraan pendidikan, Pak. Nah sekarang ini kenapa pertanyaanku itu begitu ya? Karena ini abstrakmu ini berbeda jauh dengan redaksinya judulmu. Ya. Itu dia tidak perbaiki berdasarkan masukan pembimbing Pak. Sesederhana itu. Oke, baik deh kita karena ini adalah ujian tutup. Ya. Saya ingin melihat sejauh mana Anda memahami skripsinya. Nah sekarang apa fokus penelitianmu dia? Fokus penelitian saya Pak mengenai pelayanan penyelenggaraan sekolah, di mana di sini ada pengawasan perencanaan program dan kegiatan sekolah serta memantau output pendidikan. Maksud saya apanya yang kamu lihat di fokus penelitianmu? Pengawasan perencanaan program dan kegiatan sekolah, Pak. Apa? Pengawasan Pengawasan perencanaan program dan kegiatan sekolah. Nah ini kan fokusmu kau tulis sebagai kontrol. Yang mana yang kamu lihat? Itu Pak perannya sebagai maksudnya kontrol. Peran kontrolnya ya, itu di dalamnya itu di dalamnya itu Pak peran kontrol itu Pak pengawasan perencanaan program, kegiatan sekolah dan memantau output pendidikan. Oke. Sekarang karena itu yang kamu lihat, apa yang kau temukan sebagai pengawasan perencanaan? Maksudnya apa di situ yang bisa kau dapat di pengawasan perencanaan program kegiatan sekolah dengan pemantauan output pendidikan? Jadi Pak, kalau di pengawasan perencanaan program dan kegiatan sekolah Pak, di sini kan terbagi lagi Pak. Yang pertama di sini dalam memantau proses pengambilan keputusannya, di mana Pak di sini saya menemukan pada saat wawancara dengan komite sekolah dan kepala sekolah, mereka di sini saat membuat pengambilan keputusan sebelumnya mereka melakukan suatu musyawarah bersama komite sekolah, guru, orang tua siswa, dan kepala sekolah. Jadi sebelum melakukan suatu perencanaan atau membuat suatu program sekolah Pak, mereka di sini bermusyawarah terlebih dahulu. Kemudian mengenai memantau proses perencanaan, di mana di sini komite juga masih ikut dalam memantau perencanaan yang dilakukan sekolah. Begitupun dengan melihat kebijakan yang ada di sekolah. Kemudian mengenai output pendidikan, mengenai memantau output pendidikan Pak, di sini komite sekolah sudah tidak ikut dalam memantau output pendidikan seperti
dalam memantau hasil ujian akhir siswa. Itu ya. Ya, Pak. Siapa yang kau wawancarai itu untuk mendapatkan itu dah informasi itu? Komite sekolah, Pak, kepala sekolah dan guru. Komite sekolah yang mananya yang yang kau wawancarai? Semuanya, Pak. Tanyakan. Iya, ketua komite sekolah, Pak. Ketua komite. Iya, Pak. Siapa informan kuncimu? Iya, Pak. Siapa informan kuncinya? Informan Komite sekolah, utamanya? Pak. Komite, Pak. Iya, Pak. Nah, kenapa hanya itu yang kau wawancarai? Karena komite sekolah, Pak, sekarang hanya ketuanya saja yang aktif, Pak. Anggotanya sudah tidak anu, Pak. Nah, bagaimana cara kita tahu bahwa dia memiliki peran kontrol yang baik? Ya, Pak. Bagaimana kau bisa tahu bahwa dia memiliki peran kontrol yang baik misalnya atau apa yang dilakukan? Nah, sisa ketuanya yang aktif. Bagaimana kau yakin itu jawabannya itu? Hebat ketuanya itu. Tinggal Tidak, maksudnya sendirian dalam tapi bisa selesai semua. Ya, kenapa kau yakin ini ketuanya yang aktif? Ini tahu kau kan di kesimpulanmu kau bilang pelayanan pengawasan kegiatan sekolah tersebut sudah terlaksana dengan baik. Salah, tidak begitu hasil penelitiannya, nah. Berarti dia ada tidak perbaiki itu. Seperti itu. Makanya saya bilang, kenapa bisa kau yakin kepala sekolahnya ketua komitenya yang ini. Bagaimana itu? Ya? Bagaimana itu dia? Kenapa kau yakin? Halo dia jawab. Iya, Pak. Karena pas dulu, Pak, ketika saya wawancara itu ada di situ komite sekolah sama kepala sekolahnya. Terus bilang begitu, Pak. Kalau masih jalan kayak proses perencanaannya sebelum melakukan suatu pembuatan program ikut, Pak. Itu ya. Tapi hanya ketua komite saja. Iya, Pak. Nah, bagaimana dia? Kalau kau ditanya dia, bagaimana fungsi kontrol yang baik yang harus dilakukan oleh komite dengan perannya? Ketika ada yang tanya begitu, apa yang menjadi saranmu ke orang yang bertanya seperti itu? Harus, kalau saya, Pak, harus Harus bagaimana? kalau semua Pak, kayak apa yang menjadi tugasnya itu komite kayak harus memang dilakukan seperti dalam itu tadi, Pak, memantau proses pengambilan keputusan di sekolah, sama memantau perencanaan, kemudian mengontrol kualitas kebijakan di sekolah, kemudian juga masih ikut memantau dalam membuat program dan memantau output pendidikan, Pak. Itu dia tulis di saran atau di mana? Yang kau sebut. Tidak ada saya lihat di sarannya. Kalau itu kau anggap penting, maka itu seharusnya yang ada di saran. Oke dia? Iya, Pak. Saya kira saya cukup, Bu. Iya, baik. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Rizal. Ini maka saya ini karena ini deh ya, kalau dia kalau disuruh rubah satu paragraf itu saya perhatikan, dia tidak perhatikan utuh satu skripsinya, dan saya kira ini bisa berdampak terhadap penilaian di hasil ujiannya. Baik, Tabe, silahkan Bu Abibah. Ya, makasih banyak Bu Ida. Jadi Dea ya, jadi Anda ini sudah ujian skripsi tapi masih banyak yang kayaknya belum berubah. Nah, tolong saya sarankan
diperbaiki kembali ya, yang masih perlu diperbaiki karena ini akan dibaca oleh teman-temannya ya. Jadi seperti ada yang kontradiksi tadi dikatakan ini seperti ini, kemudian hasilnya baik sekali. Nah, ini suatu ya luar biasa. Kira-kira apa yang dilakukan sampai beda dengan bagus sekali hasilnya perannya ini yang kamu lihat. Karena kalau wawancara itu memang kalau wawancara itu biasanya bagus-bagus semua toh, tapi sebaiknya juga harus dilihat atau diamati ya. Apa yang kau lihat di sana kah di peran komitenya itu waktu kau meneliti? Waktu saya meneliti Bu, memang komitenya itu juga sudah sangat jarang Bu datang di sekolah, jadi kayak susah ditemui. Komite itu Bu datang ketika hanya misalkan dipanggil tanya sama kepala sekolah bilang misalkan akan dibuat suatu program, lagi dilakukan musyawarah dan rapat bersama orang tua siswa, barulah komite datang lagi begitu Bu. Oh iya, jadi nanti dihubungi ada pekerjaan baru dia datang ya, tidak bisa seperti tiap hari ya, karena memang mungkin ada memang tugasnya seperti itu, tapi hasilnya bagus ya, di kesimpulannya kan bagus saya lihat ya. Jadi biasanya itu kalau dari hasil penelitian kesimpulan itu seiring itu, jadi bagaimana pada saat wawancara hasilnya seperti apa disimpulkanlah berdasarkan apa yang kita temukan ya. Tolong itu saja saya sarankan dilihat kembali supaya ditata kembali dengan baik supaya lebih skripsinya lebih baik. Saya kira dari saya Bu Ida cukup. Ya baik, terima kasih Bu Habibah. Tabe Pak Batiar, ada yang kita mau tanyakan? Apa Pak? Nanti kalau dia konsultasi Bu diperbaiki saja, diluruskan itu. Toh? Jadi itu dia harus bicara apa adanya. Ya, apa adanya. Bukan ada apanya nih. Sebenarnya dari hasil ini yang bikin hasil penelitiannya tidak ada satupun yang memperlihatkan bahwa komite sekolah itu bagus. Baik, ya. Karena saya baca details dia punya hasil. Ya. Tapi sudah berapa kali diingatkan, tapi dia selalu menulis berdasarkan ini, dan itu yang dia tidak lakukan gitu. Jadi ya ini tidak mungkin kita mau mengedit ini semua ininya. Hasil penelitiannya tidak satu pun itu hasil penelitiannya yang mengatakan bahwa komite sekolah melaksanakan tugasnya dengan baik. Karena saya baca details dia punya ini. Jadi tapi dia sendiri yang tidak ini. Jadi begini Bu, saya menduga ini skripsinya ini otak orang lain yang bikin. Itu. Tidak tahu kalau itunya. Cuma dia terlalu mengejar selesai. Kemudian kalau dikasih tahu satu kalimat itu saja yang direvisi, dia tidak lihat yang lainnya. Kan tidak mungkin kita mau ini kan. Itu yang betul. Iya. Kalau dibilang halaman ini itu kan kita perbaiki. Saya baca loh ini dia punya tesis. Linear saja umpamanya dari awal, umpamanya dia cerita bahwa organisasi komite sekolah di sana sudah ini tidak aktif lagi, umpamanya sehingga pelaksanaan tugasnya pun umpamanya ya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, umpamanya hasilnya begitu. Hasilnya begitu yang dia tapi tulis. Kesimpulannya bagus. Ini yang menjadi pertanyaan orang nanti. Juga begitu. Jadi makanya saya juga betul-betul proses pembimbingan saja itu sulit sekali jalan, karena saya sudah minta untuk cari waktu tapi ya sudahlah. Tidak mungkin juga kita pembimbing itu mau membaca saja. Saya baca Pak semua dan saya kasih masukan detail. Artinya kan kalau kita berikan saran itu kita harapkan dia lakukan. Nah, dia laksanakan itu sudah bagus. Oke lah, tapi ini Kang ya, lah namanya apa sudah, ya. Dia sudah berusaha. Yang penting kaidah penelitian itu sudah jalan. Iya. Sudah jalan. Tetap harus direvisi lah sebelum dia. Iya, betul. Dia nggak boleh ini. Banyak disesuaikan saja dengan materinya kan. Jangan itu dia. Tapi tidak boleh ada pengesahan sebelum dia revisi, Pak. Ya. Ya termasuk tanggal-tanggal anunya itu.
Dirubah. Ya, Mahal sekali itu, dirubah Pak. itu Ya, bulannya 2000 tahun 2021 Mei. Iya. Oke. Oke, silakan dulu. Ya, terima kasih ya. Saudari Dea Yustika sudah siap mendengar keputusan dari ujian ini? Iya, Bu. Sudah ya. Jadi Saudari Dea, setelah kami berembuk untuk menentukan apakah Dea dinyatakan lulus atau tidak, alhamdulillah Saudari Dea itu dinyatakan lulus dengan nilai 3,5 setara dengan A-. Diterima? Iya, Bu. Ya, alhamdulillah. Jadi nanti pada saat yudisum akan dibacakan IPK-nya berapa ya, karena ini hanya ujian saja, nilai ujian yang Ibu bisa sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti ujian skripsi atas nama Dea Yustika. Dan mari kita menutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dea direvisi ya. Kesimpulan penelitianmu berdasarkan hasil penelitian. Nggak bisa kau kasih masuk, nanti dia harus direvisi itu. Nah, kasih Ubah sesuai semua yang nah. kayak Nggak usah tahunnya apa. buru-buru, perbaiki dulu baik-baik. Nah, Iya, Bu. oke. Oke, Tabek Bapak Ibu, saya izin